Hey, what's up guys? Welcome back to Best Inotech YouTube channel. Salam kenal, nama gue Edwin. Dan di video kali ini gue mau bahas Apple Watch Ultra generasi pertama yang sekarang itu udah turun harga. Jadi, 2 bulan belakangan, gue tuh lumayan galau, kepengen upgrade ke Apple Watch Ultra Gen 1. Terus, temen gue tuh ada yang baru beli Apple Watch Ultra. Dan dia suruh gue cek di Blibli, karena dia bilang paling murah di sana. Dan waktu itu dia dapat cashback 300.000. Jujur, gue jarang banget gitu denger orang yang first recommendation tuh suruh cari di Blibli. Tapi ternyata pas gue cek, Apple Watch Ultra Gen 1 itu emang bener harganya paling murah di sana, yaitu di 9.999. Sebagai konteks, gue udah pantengin 2 bulan terakhir di beberapa e-commerce, rata-rata itu harganya paling murah di 10,2-an. Cuma waktu gue cek, itu lagi nggak ada voucher cashback, jadi waktu itu gue nggak mau langsung beli. Dan beberapa hari kemudian, gue tuh iseng-iseng cek ada voucher cashback 500.000. Jadi langsung lah gue jadi impulsif buat beli dengan kartu kredit 12 bulan cicilan 0%. Kekurangannya itu ya paling cuma di sana tuh kayaknya sekarang Watch Ultra generasi pertama itu sisa stok penghabisan aja ya. Jadi varian strapnya tuh tinggal sedikit. Mau nggak mau, itu beli yang White Ocean Band, yang ternyata pas gue cobain looks nice juga sih. Nah, kalau kalian lagi ngincer beli Watch Ultra ini, mungkin kalian juga bakal consider buat beli yang Ultra 2. Tapi menurut gue nambah 5 jutaan buat dapet improvement layar yang lebih terang di 3000 nits, feature double tap, sama chip S9 yang bisa Siri on device, itu nggak justifiable. Terus mungkin ada juga yang consider beli secondnya. Nah, gue cek-cek di marketplace itu rata-rata harganya 7,7 jutaan. Tapi, charger dan strapnya itu OEM. Dan boxnya juga bukan original. Jadi, price difference-nya itu kalian bisa jadiin pertimbangan pribadi. Kira-kira worth it nggak ngehemat 2,2 juta dengan kondisi Apple Watch-nya itu second, aksesoris dan boxnya nggak original, cuma dapat garansi toko yang biasanya 7 hari, dan possibly unitnya versi Inter. Anyway, ini dia unboxing experience-nya Apple Watch Ultra. Di bagian depan ada efek deboss gitu dengan branding Apple Watch, dan di bagian belakangnya ada 2 origami style pull tab di sini. Ini Apple Watch Ultra titanium case 49 mili dengan strapnya White Ocean Band. Dan ini versi resmi ya, ada deskripsi bahasa Indonesia, diimport PT Apple Indonesia dengan kode regionnya itu IDA. Oke, langsung aja kita buka. Dan di sini kita disambut dengan sebuah booklet. Dan di bawahnya ini dia ada Apple Watch Ultra dan juga strap sesuai pilihan. Kita buka dari unitnya dulu ya. Kita sobek green peel-nya. Di sebelah kanan ini kita dapat charger USB Type-C dengan kabel braided. Terus kita buka dulu strapnya. Ini dia penampakan si White Ocean Band. Terakhir kita buka si Watch Ultranya. Ini baterainya bener-bener habis ya. Jadi yuk kita charge dan setup dulu. Jadi impresi gue setelah pakai Apple Watch Ultra Gen 1 ini selama 2 minggu adalah kita mulai dari size-nya dulu. Dari dulu gue tuh udah bolak-balik cobain Apple Watch Ultra ini in-store sebelum decide buat beli. Dan gue tuh selalu ngerasa size-nya itu gede banget. Dan setelah pakai agak lama pun jam ini tetap kelihatan besar. Tapi ternyata size-nya itu masih proporsional dan nggak berasa aneh seperti yang gue takutin sebelum gue beli jam ini. Walaupun size-nya gede dan di atas kertas beratnya itu sekitar 1,5 kali beratnya Apple Watch Series 9, gue sama sekali nggak ngerasa Apple Watch Ultra ini berat. Karena perbedaannya cuma 20 gram dan itu juga terdistribusi di area yang lebih luas. Jadi nggak terlalu signifikan. Yang gue suka dari Apple Watch Ultra ini adalah layarnya yang pakai bahan sapphire glass. Jadi lebih scratch resistant. Dan juga layarnya itu flat dan di sekitarnya ada raised lips yang lebih tinggi dari layar. Jadi mayoritas angle waktu kepentok sama flat surface itu bakalan kena ke body titaniumnya dan bukan ke layarnya. Ini bikin gue ngerasa lebih safe dibanding Apple Watch biasa yang layarnya itu curved dan udah pasti kalau kepentok itu kena layarnya yang lebih gampang baret karena itu glass display, bukan sapphire. Plus, body titaniumnya Watch Ultra juga lebih kuat dari Apple Watch biasa yang versi aluminium. Jadi, seharusnya body Apple Watch Ultra ini bisa lebih tahan kerasnya hidup walaupun dipakai sama orang yang gerasak-gerusuk pentok sana pentok sini. Adanya action button di Watch Ultra juga nice to have untuk akses shortcut lebih cepat. Yang sekarang ini gua set buat start workout. One thing yang gua kurang suka dari Watch Ultra adalah bezelnya yang masih kelihatan prominent. Especially di watch face yang punya background warna terang. Looks-nya itu jadi nggak seslick Apple Watch biasa yang punya layar curve yang bikin ilusi bezelnya itu kelihatan jadi lebih tipis. Apalagi kalau warna bodinya itu nyaru sama bezel. Nggak kontras kayak warna natural titanium dengan hitam seperti di Watch Ultra. Sebenarnya bakalan keren banget kalau layarnya tuh punya bezel yang bener-bener tipis. Kayak misalnya di Samsung Galaxy Watch 6 Classic.
atau Galaxy Watch Ultra yang baru aja rilis. Gue akhirnya lebih sering pakai watch face dengan latar belakang hitam kayak chronograph. Ini keren banget di pairing sama stainless steel band kayak gini. Wayfinder atau Modular Ultra yang cocok buat camouflage bezel dari si Watch Ultra ini. Nah, yang berasa paling signifikan dari Watch Ultra ini adalah daya tahan baterainya. Yang dalam pengetesan gua dipakai nonstop seharian termasuk sleep tracking dan cuma lepas waktu lagi mandi, baterainya itu turun sekitar 30% dalam 24 jam. Yang berarti bisa tahan sekitar 2 sampai bahkan 3 harian. Gue jadi lebih ngerasa aman buat pakai Apple Watch ini buat sleep tracking. Karena gue tahu, kalaupun paginya gue lupa charge, itu masih bisa tahan sampai malam. Ini lebih bagus dari klaim Apple sendiri, yaitu 36 jam, yang setelah gue cek, itu memperhitungkan kalau kondisi jamnya itu terkoneksi ke jaringan seluler, yang pastinya bakal bikin battery life-nya lebih pendek dan lebih sesuai sama klaimnya Apple. Sedangkan, sampai waktu video ini dibuat, di Indonesia itu belum ada operator seluler yang support eSIM di Apple Watch. Jadi, jam gue ini nggak terkoneksi dengan seluler provider manapun, dan alhasil battery life-nya itu bisa seawet yang gue tes. Charging dengan fast charger bawaannya, gue tes kurang lebih terisi 12-15% dalam 15 menit. Jadi kira-kira butuh waktu 100 menit atau 1,5 jaman buat ngecharge dari 0 ke 100%. Oke, jadi apakah Apple Watch Ultra Gen 1 ini worth it di 2024? Notice nggak kalau di video ini gue nggak bahas soal fitness atau health tracking? Karena pada dasarnya 90% dari feature essential sebuah smartwatch yang ada di Apple Watch itu udah bisa didapetin di Apple Watch yang biasa. Bahkan Apple Watch Series 7 yang gue pakai sebelumnya, itu menurut gue juga masih relevan sampai sekarang. Emang sih di Apple Watch Ultra itu ada advantage kayak dual band GPS yang bisa tracking rute lari lebih akurat, water resistance up to 100 meter dibanding 50 meter buat yang memang pakai diving, ada action button, terus ada siren buat SOS. Tapi yang personally buat gue signifikan untuk consider upgrading sebagai user umum itu adalah layarnya yang udah pakai sapphire glass cover, body titanium yang lebih kuat, dan battery life yang lebih panjang. Gue masih inget waktu rilis resmi di 2022, harga Apple Watch Ultra itu 16 juta, dan dengan price difference-nya 8 juta, atau 2 kali lipat dari harga Apple Watch biasa, rasanya tuh sulit buat justify beli ini, kecuali buat yang suka banget sama desainnya, atau yang emang nggak concern soal budget. Dan sekarang, dengan harganya yang udah turun di 10 juta, gue masih tetap ngerasa kalau jam ini memang bukan yang the best in terms of value for money buat kebanyakan orang, tapi udah boleh diconsider kalau misalnya kalian berasa price difference 3 jutaan dari Apple Watch Series 9 itu worth it buat dapetin keunggulan-keunggulan yang udah gue sebutin di video ini. Anyway, itu aja pendapat gue guys soal Apple Watch Ultra Gen 1 di 2024. Let me know in the comments kira-kira ada gadget menarik apa yang bisa gue review buat kalian, dan jangan lupa subscribe ke Best in the Tech YouTube channel. See you guys in the next video.